selama 32 tahun hanya dijadikan alat pemukul, alat politik untuk membungkam baginya kata dengan perbuatan. Stenografis mutlak, pidato tanpa teks. Dan kemudian merasa harus menjatuhkan Indonesia di bawah kepemimpinan Soekarno adalah ketika Bung Karno menyampaikan salah satu statementnya, yaitu makanya kenapa kemudian ketimpangan, kesenjangan, kaya dan miskin makin melebar. Dan itu adalah menunjukkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa besar yang berjaya. Marilah kita sama-sama pakikan salam nasional kita, salam persatuan kita, dan salam perjuangan kita. Merdeka! 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 Ibu bapak, rekan-rekan semua, sebagaimana setiap tahun kita mengadakan refleksi dan renungan bagi kita memperingati hari lahirnya Pancasila. Saya ingin memulai dari satu persoalan bahwa mengapa kemudian Pancasila yang sulit sekali menjadi pedoman hidup, bintang penuntun kehidupan bagi bangsa Indonesia. Rasanya kita masih ingat ketika Soeharto memimpin rejim Orde Baru, rejim borjuasi imperialistik, itu menjadikan Pancasila hanya sebagai sakralisasi, dan bahkan Pancasila selama 32 tahun hanya dijadikan alat pemukul, alat politik untuk membungkam lawan-lawan politiknya. Pidato Bung Karno itu disampaikan pada tanggal 1 Juni 1945. Waktu itu Bung Karno pidato di depan BPUPKI. Nah, waktu itu sidang itu dimulai tanggal 29 Mei. 29 Mei sampai tanggal 1 Juni. Dan di bulan Mei tahun 45 itu adalah bulannya peperangan yang sangat hebat. Di Eropa tanggal 2 Mei Jerman ditaklukkan oleh tentara merah Soviet. Di Asia, Jepang sudah mulai banyak mengalami kekalahan. Nah, sehingga para pejuang kita waktu itu mengambil kesempatan ini untuk menyiapkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Dan saya tegaskan pada kesempatan ini bahwa kemerdekaan Republik Indonesia bukan diberikan, tetapi kita rebut. Akhirnya Bung Karno diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan pandangannya. Nah, waktu itu Bung Karno menyampaikan pidatonya tanpa teks. Tanpa teks. Nah, atau istilahnya stenografis verslag. Jadi pidato tanpa teks, yang tentu orientasinya adalah isi. Yang diminta oleh ketua BPUPKI itu adalah yang namanya dasar negara. Dasar negara, filosofis Grondslag, filsafat jiwa bangsa Indonesia yang sedalam-dalamnya. Bung Karno menyampaikan bahwa yang kita butuhkan hari ini bukan yang jelimet-jelimet. Kita membutuhkan kemerdekaan. Kita membutuhkan kemerdekaan. Kita membutuhkan kemerdekaan. Apakah mau? Semua jawabnya mau. Jadi Bung Karno waktu itu menyampaikan bahwa yang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia adalah kemerdekaan lahir dan batin.
lahir kita merdeka, batin juga kita merdeka. Sebab 350 tahun Indonesia dijajah membuat mental bangsa Indonesia menjadi mental tempe dan lembek. Oleh sebab itu Bung Karno menyampaikan kita harus merdeka lahir dan batin. Dari mental lembek tempe serba salah menjadi mental serba benar. Tahun 1933 di dalam satu tulisan mencapai Indonesia merdeka. Pada saat itu saya menyampaikan bahwa sejak itu saya menyampaikan bahwa kita butuh merdeka dan kita butuh kemerdekaan sebab kemerdekaan adalah jembatan emas. Dan kemudian beliau menyampaikan jika prinsip ini, dasar negara Indonesia merdeka ini mau kita wujudkan, mau kita praktekkan, kita jadikan sebagai sesuatu yang tidak mengambang-ambang, maka tidak bisa tidak kita harus melakukan perjuangan, dan sekali lagi perjuangan. National state di Indonesia seluruhnya pernah ada di zaman national state Sriwijaya dan Majapahit. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Merdeka! 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 Kita ini satu fighting nation atau kita ini